Hai semuanya, selamat malam. Apa kabar? Ketemu lagi ya di Earth Packing Live edisi kali ini. Wah, kayak siaran ya saya. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol banyak hal. Dan aku pernah ketemu sama perempuan yang satu ini, yang pernah aku ketemuin di salah satu acara Danish Embassy. Itu kita lagi ngikut sebuah games gitu sih sebenarnya ya. I meet my little brother di situ. Dan kali ini akhirnya aku bisa ketemu langsung nih sama Lita. Kita panggil pakai nama ini aja ya. Apa namanya? Sapaan aja deh biar akrab gitu, so akrab gitu ya. Alright, Ranitia Nurlita yang biasa disapa Lita, yang bakal kita ajak ngobrol-ngobrol bareng King. Hai. Hai kakak, gimana kabar? Aku baik. Aduh, gak usah panggil kakak. Ini suaraku jelas ya? Oh iya, jelas Oh, banget. jelas Asik banget banget. nih malam Oke, ini. baik-baik. Lancar jaya. Apa Mm-mm. kabar? Baik, alhamdulillah Kak Uji, gimana kabar? Baik juga. Baik Nih, tadinya juga. kita sempat ini ya ngobrol di belakang tapi belum tuntas gitu. Nah, aku manggilnya Lita ya. Lita, Hah? Lita sekarang lagi di mana? Aku lagi di Jawa Timur, di Bojonegoro tepatnya. Jadi kota asal aku. Aku, Oh, aku kan aslinya Jawa Timur. Jadi ya emang sama dong. serius. Sumpah yaudah kita mau Iya bahasa Jawa aja. serius. Ya Ngomong wes, bahasa Jawa. iso iso iso. Bisa, bisa, bisa. Gitu. Di Jawa Timur Aku mana, udah agak Mbak? luntur. Aku Kediri, Kediri Pare. Jadi Oh, kampungnya udah udah berubah jadi deket. kampung Inggris. Udah nggak Kediri lagi. Udah nggak Kediri lagi jadi kampung Inggris di situ Benar, ya. benar, benar. Heeh. Udah nggak Jawa lagi jadi bahasa Basa Londo. Bahasa Londo, ya Allah, ternyata wong Jawa juga tuh. Iya Kami ke dong, dari sesama orang mana Jawa. loh? Heeh, heeh. Banyak ya gara-gara mukanya ini campur-campur gitu. Mm, 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 mm. Aku juga Nah, campur-campur. Kak, mau ini campur suaraku apa rame aja? nggak ya? Suaraku rame nggak ya? Enggak. Aku soalnya deket kipas angin. Enggak ya? Oh, enggak aman kok. Oh, oke, baik. Oke, aman. Nggak apa-apa, anggap aja backsound ya. Oke, Tapi back jelas sound. banget kok. Oh, oke, siap. Aku Backsound pikir di back kipas soundnya di angin. pantai. Ada kipas Iya, angin. biar ada udaranya gitu ya. Heeh, bener, bener, bener. Iya, aku di Jawa Timur di Berarti, Bojonegoro. Kakak di mana? Di Jakarta? iya, aku terjebak di sini ya dan bakal Oh, netap di sini. oh, Iya. oke, oke. Aku udah 3 bulan di sini. Jadi waktu Wah. COVID-19 awal Mhm. diumumin sama orang tuh disuruh udah pulang, pulang, pulang. Kamu bisa lagian kamu bisa kerja Mhm. di mana aja kan? Kayak ya udah aku pulang Betul. gitu. Jadi Gitu memang Mbak sebelum Puji. COVID ini ya. Mm-mm, Hmm. bulan Maret, Maret akhir. Pertengahan Mm-mm. sih, Maret-Maret pertengahan. Iya, itu pun aku juga baru pulang traveling tuh ceritanya. Oh, Tiba-tiba beberapa wow. minggu kemudian langsung oke, semua di close. Untung sempat pulang, pulang ke Traveling Jakarta kemana? tapi Traveling kemana, Mbak? ke tetangga sih lagi ada acara ini kita kayak apa namanya latihan bareng buat Hmm, downhill gitu hmm. di Malaysia. Wow. Ya, aku juga tuh bulan Iya. April ke Malaysia aku cancel tanggal Ah, 4. Soalnya kan udah mulai tanggal 4 ya. udah di restriction semuanya kan Mm-mm. untuk travel. Jadi dan udah di ini juga di apa sih kalau di Malaysia di lockdown ya. Jadi ya udah. Yang MCO mereka Heeh. ngomongnya. Iya. Mm-mm. Benar, 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 benar. Nah, selama karantina nih, Lita Hmm. kegiatannya ngapain aja? Sibuk apa Hmm. aja sih? Sibuk, jadi kalau kesibukan sehari-hari kerja aja. Aku kantorku di Thailand. Mm-mm. Jadi aku bisa kerja Oh, remote. Aku bisa kerja remote nice. udah setahun lebih. Jadi emang ya udah biasa sih sebenarnya kerja work from home. Dari dulu juga Mm-mm. selama setahun lebih itu udah kerja di rumah terus di kosan aja. Yang penting ada internet, ada laptop. Aku cuma butuh itu doang nyamaku, laptop sama internet doang Mm-mm. gitu.
Jadi pas di Bojonegoro ya cuma bawa laptop, cuma akhirnya beli printer, beli semua properti kantor aku beli bawa pulang ke rumah. Wow. Terus abis itu selain kerja di Thailand, aku juga lagi ngembangin unit ini ya, sebuah inisiatif Mm-mm. sosial yang namanya We Solution Hub. Jadi intinya ngurusin sampah lah gitu. Kalau dulu operasionalnya di Jakarta di Jurangmangu, di Tangerang. Mm-mm. Cuma karena Ah. COVID-19 ini semua event Mm-mm. di cancel. Yang event yang akan kita handle sampahnya di cancel. Soalnya kan biasanya kita handle sampah-sampah pameran ya. Di cancel akhirnya ya udah nggak Mm-mm. apa-apa. Akhirnya sekarang kita lagi di hold dulu gitu. Kita sekarang juga lebih Mm-mm. banyaknya online webinar, terus IG live juga kayak gitu. Terus kita Mm-mm. juga ada donasi karena kita kan punya mitra pemulung kurang lebih ada 1.200-an pemulung. Jadi kita membantu mereka untuk penyediaan sembako di tiap bulannya kayak gitu. Gitu aja Wah. kesibukannya. Cuma kerja terus jam-jam habis ini ya biasalah. Ya kalau ada diminta sharing ya sharing gitu. Jadi kesibukannya cuma itu doang, dua doang kesibukannya. Ya aku tahu Lita ini orangnya nggak bisa diem aslinya. Bener-bener. Dulu aku waktu di Danish Embassy itu aku masih kerja di Hmm. kantorku di lama deh kayaknya. Itu bulan apa ya Mbak ya? Hmm, Aku lupa deh. Itu pokoknya itu kayaknya antara Oktober-Oktober gitu deh. Soalnya itu kan oh ada adik iya. angkat aku lagi di Indonesia juga dia. Oh iya iya iya. Oh itu berarti aku Mm-mm. udah di kantor yang baru bener. Aku udah di kantor yang baru. Ah, nah, Mm-mm. ngomong-ngomong nih ya, ya waktu di Danish Embassy, kan Mm-mm. soalnya kamu itu menarik perhatianku. Wow, komplimen ya. Gara-gara kamu pakai itu topi yang kayak apa Iya, sih, wig gitu ya. Nah, iya itu tuh plastik. kenapa ada ceritanya nggak sih? Ada. Itu jadi property campaign sebenarnya. Kan sebelum di We Solution Ah, Hub, sebelum di We Solution Hub tuh aku sama teman-teman bikin inisiasi namanya ASEAN Reusable Bike Campaign. Dulu tuh dapat dana hibah gitu. Kurang lebih ada 10.000 dolar ah, dapat dana hibah. wow. Terus tahun 2015 sampai proyeknya sampai 2016. Terus aku kan mikir ya kalau bikin movement kan nggak bisa cuma 1 tahun. Akhirnya aku lanjutin sendiri sama teman-teman yang masih mau gitu. Akhirnya ya itu Mm-mm. sebenarnya plastik-plastik yang aku kemarin pakai itu hasil plastik rampokan gitu kan. Fokus di kita itu lebih ke edukasi pengurangan kantong plastik. Nah, kita biasanya Iya. itu ganti kantong plastik sama tote bag yang kita punya gitu. Nah, kan bingung ya plastiknya taruh mana ya gitu. Ya udah taruh di kepala aja gitu. Jadi properti campaign jadi Wow. gitu. Jadi itu salah satu hal yang unik dari kita. Jadi properti campaign-nya topi plastik. Jadi sebenarnya itu Hmm. ada sebuah misi yang kita bawa gitu. Jadi bayangin wajah aku dulu aku sempat cerita ya. Jadi bayangin wajah Ya. aku tuh bumi, terus kemudian Mm-mm. plastik itu datang, itu buminya masih cantik apa enggak gitu. Mm-mm. Iya, itu menarik banget cara campaign-nya karena berbeda banget ya. Dan Mm-mm. kayak oke, jadi ini menarik banget perhatian orang gitu kan. Kenapa sih pakai plastik di kepala gitu kan? Kenapa Mm-mm. harus jadi properti gitu? Mm-mm. Jadi ceritanya adalah seperti itu. Ibaratnya wajah kita ini bumi, terus kalau misalnya Mm-mm. dikasih plastik gimana gitu ya. Masih cantik apa enggak? Nyari Menarik, sensasi menarik. sih Iya. sebenarnya. Cuma kita nyari sensasi. Iya, Nyari sensasi tapi sensasi. yang positif. Mm-mm. Bener Iya. bener bener bener. Nah, Gitu. kalau Lita yang aku tahu ya, Mm-mm. hobi jalan-jalan juga kan Oh, oh ya. iya Pasti pasti. Kakak kan juga deh, suka jalan pasti. ya. Sama, sama Sama ya. ya hobi jalan-jalan. Itu gimana awal ceritanya? Boleh dong di-sharing? Oh boleh banget. Jadi dari Boleh kecil banget. tuh, ini dari kecil loh, dari SD aku Luar ceritanya ya. biasa. Luar Boleh. nggak beres nanti aja lah ya. Jadi Ya, cuma dari sejam kecil tuh doang. ya sejam doang. Jadi emang dari kecil tuh aku suka banget sama jalan-jalan. Emang sama orang tua kan selalu Hmm. diajak jalan ya. Tiap malam keliling Hmm. kota doang gitu. Nah, kemudian dulu kan aku di Bojonegoro, terus kuliah kan di IPB gitu. Nah, kuliah di IPB Hmm. kan sama sama orang tua juga ngekos kan, jadi jauh sama orang tua dan ikut berbagai macam kegiatan, kompetisi, conference, terus kemudian juga exchange Iya. program kayak gitu. Nah, habis itu serunya itu karena programku gratis ya, jadi aku pengen memanfaatkan waktu luangku gitu. Jadi pas lagi exchange atau lagi conference, pokoknya kalau pas lagi conference tuh lagi habis presentasi paper gitu,
Nah biasanya kan presentasi paper atau conference kan cuma 3 hari ya. Aku tuh bisa extend tuh sampai seminggu gitu, karena udah terlanjur Wow, jauh gitu, nice. terus sayang banget gitu. Maksudnya udah ngurus visa itu. Misalnya biasanya visa kan kalau yang ASEAN kan 30 hari. Terus kemudian Mm-mm. yang misal di luar negeri kayak Turki, kalau ngurus kan mahal ya, bayarnya kan sayang banget cuma 3 hari gitu. Padahal sebenarnya kita bisa dapat opportunity more than 3 days gitu kan. Ya udah Yes. manfaatin aja gitu. Jadi emang pasti aku ada purpose-nya nih. Jadi misal habis lagi struggling, misal tadi konferensi lagi lomba, pasti have Mm-mm. fun-nya habis itu kayak gitu tuh wajib. Jadi pasti kalau aku lagi kemana-mana tuh pasti harus ada extend at least 3 hari, at least seminimal mungkin 3 hari gitu. Jadi emang dari dulu suka jalan dan pengen manfaatin itu sih. Dan kenapa kok backpacker gitu? Jadi ini sebenarnya Mm-mm. lebih ke karena kan limited ya, maksudnya kan dulu masih mahasiswa dan aku kan juga harus hemat gitu. Ya akhirnya mau Mm-mm. nggak mau harus hemat dengan budget yang kita punya, dan the only one way adalah hanya backpacker gitu. Dan akhirnya terbiasa, ternyata tuh traveling tuh bisa hemat loh, nggak perlu yang wah-wah gitu. Dengan hemat pun kita juga tetap bisa bahagia, dan it's more fun. Kalau menurut aku lebih fun backpacker ya daripada yang maksudnya yang banyak bawa barang kayak gitu Iya. Nah, gitu. yang menarik tadi nih, aku agak highlight dikit ya. Conference gitu, conference terus ikut lomba-lomba juga nggak sih? Oh iya pasti. Ikut lomba-lomba. Nah, biasanya di sana itu apa yang Lita ikutin kegiatannya apa aja? Kalau conference tuh Mbak, kebanyakan tuh aku ikut conference Hmm, yang bidang lingkungan ya, karena udah sejak tahun iya. 2011 tuh aktif banget di bidang lingkungan gitu. Dan kalau dulu tuh conference semua aku ikutin yang bidang lingkungan. Kan bidang lingkungan ada banyak ya, ada wildlife trade, terus biodiversity, climate change, waste management, terus ada ecotourism, terus kemudian juga urban planning. Jadi banyak banget ya soal tipe-tipe dari lingkungan itu gitu. Udah aku cobain semua tuh conference yang bidang-bidang macam-macam gitu. Jadi emang aku pengen tahu sebenarnya segerget apa sih dunia lingkungan itu di luar negeri gitu. Dan aku juga banyak Mm-mm. belajar sih soal itu. Jadi pasti aku tuh jarang banget yang traveling hanya have fun, pasti ada misi something di situ gitu. Visinya salah satunya ya ikut konferensi sambil traveling. Cuma sekarang karena udah kerja ya, jadi biasanya ini aku kalau udah kerja aku travelingnya hanya untuk have fun sih, bukan untuk mikir banyak hal. Kalau sekarang Heeh. gitu. Jadi itu selama waktu masih kuliah ya. Wah, kita sapa dulu ada Mbak Deka. Halo Mbak Deka, Halo teman Mbak kita Dini. di Malang. Iya Mbak Mbak Dini Dini. ya, di Malang ya. Iya, kemarin juga ngisi webinar kami ngomongin kompos, Iya, serba-serbi kompos, heeh. luar biasa. Aku juga belajar banyak nih dari Mbak Dini ini ya, Mm-mm. soal Iya, aku juga. tanaman-tanaman. Iya, aku Iya. juga nih. Sama langsung. Oh iya, kita juga apa namanya buka kesempatan buat teman-teman semua yang bergabung ini ya bertanya ya ke Lita ataupun ke tim Urpacking gitu. Mm-mm. Nah, tadi kayak kita lanjut lagi nih Lita ngomongin soal jalan-jalan. Tadi kan pasti punya traveling with purpose gitu kan ya. Kebanyakan Mm-mm. orang juga sekarang mikirnya traveling with purpose. Nah, Mm-mm. selain itu ada nggak sih pengalaman yang buat Lita itu berharga banget selama traveling gitu? Pasti sih. Aku nggak tahu karena travelingku karena agak messy ya. Maksudnya messy karena Mm-mm. super hemat gitu. Jadi pasti ada something unik Mm-mm. yang aku dapat gitu. Yang pertama Mm-mm. something unik waktu aku di Bangladesh itu, pertama aku ikut konferensi itu tentang perubahan iklim. Conference-nya 2 hari, itu ngurusinnya visa itu struggling banget gitu. Nah, sampainya di Bangladesh ternyata kayaknya lagi ada konflik gitu. Jadi event yang seharusnya Mm-mm. 2 hari jadi sehari doang gitu. Dan Ah. aku bahagianya karena di sana aku tinggal sama keluarga angkat gitu. Jadi setiap international partisipan they live with their Bangladeshi family gitu. Jadi secara nggak langsung aku punya Nice. keluarga angkat di sana, sampai sekarang juga terus keep kontak sama mereka gitu. Nah itu salah satu itu di Bangladesh gitu. Dan I Mm-mm. love them so much, dan kita masih terus kontak-kontakan sampai sekarang. Ini sisterku sekarang dia lagi kuliah di Hiroshima juga gitu. Yang sister aku di Bangladesh. Wow. Terus Wow. kemudian
Yang kedua di India. Di India itu 2014. 2014 tuh aku di India ikut konferensi seminggu di Impal, itu border antara Myanmar dan juga India. Itu juga ada uniknya, soalnya eventnya tuh ternyata bermasalah gitu. Jadi semua event yang aku ikutin tuh kebanyakan fully funding ya, jadi kita Ya. nggak bayar gitu. Mereka eventnya bermasalah lah kayak gitu. Akhirnya katanya Oh. partisipan itu kita dapat ganti kurang lebih ada 100 sampai $300 waktu itu. Akhirnya ternyata di Ya. akhir ending acara nggak dikasih. Akhirnya sempat ada bentrok itulah antar partisipan sama komedi. Terus habis itu alhamdulillah dikasih kan. Nah, karena aku mumpung udah di India nih, akhirnya aku traveling 2 minggu, 2 minggu bener deh kayaknya. Iya benar, 2 minggu di India. Jadi aku ke Kolkata, lanjut ke Agra, kemudian lanjut ke Delhi kayak gitu. Dan itu juga Wow. backpacker banget. Aku ketemu teman-teman Indonesia Embassy di apa? Di Delhi. Terus kemudian juga dulu masih ada konflik 2014 tuh kayaknya lagi rame ada bom Bali atau apa ya, jadi muslim di sana agak di underestimate gitu. Nah kemudian kan kita pakai kerudung, ada teman-temanku yang muslim dilihat visanya dan kayaknya 2014 tuh lagi rame-rame bom itu deh, dilihat paspornya orang Indonesia, jadi kita tuh nggak boleh tinggal di hostel sampai malam gitu, jadi kita terdampar di tengah jalan di tengah Kolkata yang hiruk pikuk yang rame itu gitu. Gila sih gitu. Terus Wow, wow, wow. untuk kita bersepuluh waktu itu ya. Oh benar, ya kita Ya. bersepuluh. Terus habis itu kita lanjut dari Kolkata, kita naik sleeper train yang 24 jam ke Agra gitu. Terus bersepuluh tuh ramai banget sih gitu. Terus habis itu kita masih lanjut lagi travel ke Delhi gitu. Jadi seru banget soalnya di situ benar-benar nge-backpacking banget sih. Nah, terus habis itu dari India, dan for me the memorable experience itu memang dari India, soalnya teman-temanku, Iya. aku pernah sempat kehilangan paspor di India, terus temanku ketinggalan tiket pesawat, aku juga ketinggalan pesawat, soalnya ternyata tuh waktu di India itu orangnya ngaret banget gitu. Seharusnya Ah. keretaku itu nyampe jam 7 malam, baru nyampe tuh jam 9 pagi. Padahal Wow. flight aku berikutnya dari Kolkata ke Kuala Lumpur itu jam jam 12 malamnya besok. Jadi pas gak ngatasi lagi. Hanya beli tiket baru, minjem duit orang Indonesia Embassy. Aduh, bikin masalah banget lah waktu itu. Ini harus cerita sendiri sih kalau ini, soalnya ini ceritanya lucu banget, kocak gitu. Terus habis itu minjem minjem duit orang Indonesian Embassy di Delhi, terus kemudian juga beli tiket baru lagi, terus orang India super ngaret lah kayak gitu. Terus akhirnya sempet pas perjalanan dari temanku ada yang dideportasi juga gitu, jadi kayak super Wow. complicated sih, super complicated lah itu India, tapi kayak I love it, kayak seru banget emang kayak. Terus sama Ya. temanku PPI India bilang, tak selamat ya kamu udah bisa keluar dari India, katanya tuh India itu negara dengan 1.000 masalah dan 1.000 jalan keluar gitu. Yes, that's exactly. That's why banyak banget film tentang traveling itu apa namanya, backgroundnya tuh di India. Contohnya kayak Iya. Darjeeling Express. Itu kan juga Mm-mm. ya, aku jadi kayak ngeri apa dengerin cerita kamu tuh kayak lagi ngebayangin, oke, ini the real life dari filmnya Darjeeling Express gitu kan, ya perjalanan tiga saudara itu. Itu seru Iya. banget emang, gila. Kayak nggak kaget sih kenapa banyak orang yang melakukan perjalanan spiritual itu ke India. Bener. Soalnya tuh bener-bener menguras hati, tenaga, dan bikin deg-degan sih. Tapi guys, it's fun gitu. Apalagi kita bersepuluh kan, jadi ramean. Terus habis itu, habis dari dia 2014, ini event-eventku agak aman sih. Maksudnya aman adalah karena kan di-provide sama organizer. Kayak dulu ke Amerika Serikat itu di-provide, cuma kita juga nyusun itin sendiri gitu. Jadi emang aku kalau traveling tuh nyusun itin sendiri, riset blog dan sebagainya itu. Jadi pokoknya Nice, ya. pokoknya aku nggak pernah pakai itin yang langsung jebret gitu, aku paling nggak suka, jadi kayak aku pengen this is my own journey gitu, jadi aku pengen let it flow gitu. Terus habis itu kalau diceritain banyak banget sih, kalau dari India ke Iya. US, habis itu ke Jepang. Kalau semuanya US Jepang itu kan sesuai dengan itin organizer ya, jadi kayak aku just follow gitu. Iya. Terus kemudian sempet kemarin ke Myanmar juga, itu aku juga ada keluarga angkat di sana. Nah, keluarga angkat itu malah Nice. malah aku Iya. ngerasain lebaran Idul Adha di sana. Terus aku ngerasain aduh itu lovely banget sih, Myanmar kayak my second home sih bagi aku. Gitu. Wow. Karena aku ada 2 keluarga angkat di sana gitu, dan mereka baik-baik banget, dan kayak seneng banget aja sih kayak udah punya keluarga di sana. Terus
orangnya tuh Mm-mm. jadul-jadul gitu loh Mbak, kayak kita tuh lagi kembali ke zaman kita SD SMP gitu Iya. loh. Bangunannya jadul-jadul gitu, tapi kayak seru gitu. Lucu. Jadi kita hidup Kayak di ini ya. era modern tapi dengan kondisi Hmm. building tuh yang masih 90-an gitu. Gitu. Hmm. Gitu. Dan Terus masih sustain ya iya gitu. bangunannya. Terus nyusun Itin sama temen aku, sahabat aku di Myanmar. Hmm. Kayak dulu kita ke Yangon, terus ke Bagan. Aku tuh ke Bagan 2 kali. Yang pertama aku sendiri ke Bagan. Iya sendiri ke Bagan, terus kemarin bareng sama teman-teman. Jadi kayak seru banget sih sendiri gitu. Banyak yang bilang Myanmar tuh ngeri, apalagi ada kasus Rohingya kan. Tapi sebenarnya Iya. enggak sih. Even mereka liatin aku terus ya, kayak mereka sangat staring Iya. banget sama orang-orang pakai kerudung gitu. Saat aku Iya. naik bis sendirian juga mereka kayak diliatin aja. Sampai pas di kuil aku dimintain foto gitu kan. Tapi seru sih gitu. Betul. Ya kayak Karena kurang lebih kayak bule ke Indonesia aja iya gitu gitu. ya. Pas aku lebaran di sana, lebaran Idul Adha di sana juga mereka pada minta foto sama aku. Soalnya mereka kan di desa ya lebaranku di Iya. desa di Myanmar gitu. Mereka tuh mungkin belum pernah ada foreigners yang pernah ke desa mereka gitu. Jadinya jadi kayak bahasa Jawanya gawo gitu loh, kayak emis gitu loh. Ya, amazed banget ya. Gitu. Jadi kayak seru-seru banget sih, aku seneng banget sih gitu traveling. Pasti aku nyusun Itin sendiri, kayak kemarin aku sempat ke Spanyol juga kan bulan November kemarin. Itu sebenarnya Iya. itunya udah diorganize semua. Sadly visaku ditolak waktu itu, skengenku ditolak. Aku tapi dalam nyusun skengen itu aku bikin Itin sendiri. Terus aku masuknya kan sebenarnya dari Spanyol. Tapi karena ngurus visa Spanyol agak lama, jadinya aku ngambil dari Jerman. Jerman ternyata Iya. aku salah strategi aja sih, akhirnya visaku ditolak gitu. Akhirnya nyusun Itin lagi, terus banyak riset, banyak baca blog gitu, dan itu seru banget sih gitu. Terus kayak kemarin juga sempat umroh juga tahun 2019, itu juga nyusun Itin sendiri, walaupun kan Wow. aku join sama travel tapi aku nggak ikut jadwal travel, jadi aku bolang sendiri. Jadi intinya turun dari pesawat melaku dewe gitu. Gitu ya. Kebiasaanku emang gitu sih, maksudnya aku lebih nyaman untuk travel itu nggak banyak kelompok besar gitu, jadi maksimal ya 5 orang masih bisa dikontrol lah gitu. Tapi kalau udah sampai puluhan tuh aku kurang nyaman gitu, karena kan banyak kepala, dan kepala itu kan bilang ayo ke sini, aduh aku pengen ke sana gitu, jadi kan akhirnya nggak enjoy travel gitu. Ya, lebih enak yang lebih intimate gitu ya karena sedikit orangnya. Bener Sama bener kayak bener. protokolnya PSBB dong. Oh Maksimal 5 betul. orang ya. Iya, seharusnya sebenarnya aku bisa keluar negeri ya berarti ya dia. Nggak ngefek ya. Iya. Oke, kan banyak banget ya kegiatannya Lita. Aku juga masih penasaran cerita tentang gagasan lingkungan yang dibikin sama Lita dari West Hub tadi. Terus ada Asian Reusable Bag, campaigns, lain-lain gitu. Boleh nggak diceritain lagi? Oh boleh Mbak. Jadi kalau yang awal yang ASEAN Reusable Bike Campaign itu kan tadi aku bilang kita dapat dana hibah ya Iya. dari pemerintah Amerika Serikat kurang lebih $10.000. Itu tuh berawal waktu aku pulang dari Hawaii, itu waktu ikut program namanya YSEALI yang Southeast Asian Leaders Initiative. Nah sebelum YSEALI emang aku dulu ikut PKM tiap tahun, kalau di kampus tuh namanya Pekan Kreativitas Mahasiswa. Aku ikut terus. Dulu tuh aku bikin komik perikanan gitulah, karena aku suka gambar, karena aku bikin komik untuk anak-anak untuk edukasi lingkungan dan perairan. Waktu aku sharing sama mentor aku di US, gimana nih inisiatifku, oke nggak gitu. Terus mentor aku bilang oke, but kayak impactnya kurang bisa besar gitu. Jadi ya kamu butuh tenaga skill kamu untuk gambar. You will do many things kalau misal kamu bikin komik perikanan gitu. Akhirnya ya udah berarti kayaknya cukup sampai sini aja. Nah terus kemudian kalau yang Asian Reusable Bike Campaign tuh idenya waktu aku belanja di Hawaii. Jadi kan memang dulu masih zaman mahasiswa kan suka belanja, apalagi bareng di sana kan ukuranku semua. Maksudnya adalah aku kan tinggi, beratku tinggiku 170, kakiku ukurannya 42 gitu kan. Wah di sana kayak surga dong, tos ya. Jadi di sana tos online ya.
Terus online berarti di sana tuh kayak surga. Soalnya waduh, ukuran 42 aku bisa nemuin di Indonesia buru-buru. Aku pakai ukuran cowok kan, sepatu cowok kan, susah kan. Aku sampai beli sepatu itu belasan pairs, belasan pasang sampai aku beli koper lagi cuma buat tempat sepatu gitu, yang ukuran gede gitu. Nah, ternyata di sana itu kalau mau belanja harus pakai kantong belanja sendiri atau bisa pakai plastik tapi di charge kayak berapa sen gitu. Terus aku kaget kan, oh gini ya, waduh kapan ya negara gue kayak gini, itu tahun 2014 kan. Terus akhirnya aku ngajuin lah ide itu ke mentor aku, gimana kalau ideku bikin movement tentang pengurangan kantong plastik gitu. Dan emang tahun 2014 belum banyak kan. Terus alhamdulillah sama mentor aku ya udah nggak apa-apa, go for it gitu. Terus habis itu aku apply funding kan, dan alhamdulillah didanain. Akhirnya ASEAN Rio Survey Campaign terbentuk kayak gitu. Nah selain itu kan sebenarnya grantnya kan cuma setahun doang, udah selesai tuh midterm sama final report udah aku submit ke para US Department of State. Terus habis itu mikir ini juga harus dilanjutin nih, gimana lanjutinnya, ya udah hanya kita lanjutin dengan uang yang sisa. Terus habis itu kita terus grow up. Akhirnya ada Salam Board Game. Jadi Salam Board Game ini board game tentang lingkungan. Jadi gaya-gaya hidup ramah lingkungan yang bisa kita lakukan di kantor, di kampus, terus waktu kita ada di luar, terus kemudian waktu kita ada di rumah kayak gitu. Jadi cara-cara sederhana lah gitu. Dan kemarin kita tahun lalu baru dapat funding dari Filantropi Indonesia, dan insya Allah ini juga akan dipublish segera gitu. Jadi teman-teman di sini para komunitas yang butuh tools untuk edukasi lingkungan, pokoknya nanti bisa DM kita aja gitu, DM aku nanti kalau udah cetak nanti bisa jadi list dari kita untuk pendistribusian gitu. Nah, selain salam board game itu akhirnya aku mikir kok selama ini masuknya ke education level ya, I mean like grassroots level, dan itu awareness. Nah awareness kan kalau dalam dihitung maksudnya nggak bisa diukur ya, soalnya kan itu berhubungan sama behavior change atau perubahan pola pikir. Terus aku mikir ini harus ada something yang lebih impactful dan lebih terukur dari hulu sampai hilir gitu. Akhirnya sekarang ASEAN Reusable by Campaign dan Salam Board Game aku freeze itu kayak aku gabung sama Waste Solution Hub. Nah Waste Solution Hub itu harapannya kita sebagai integrated waste management system, jadi semuanya tuh ada di situ, kamu butuh apa aja ada di situ kayak gitu. Nah misal kayak tadi butuh tentang edukasi pengurangan kantong plastik, ada salah satunya apa untuk mengurangi, pakai tote bag, terus pakai reusable straws. Kita provide juga nanti afiliasi sama WhatsApp. Terus untuk education level, terutama board game gimana ada di WhatsApp itu. Jadi emang aku suntikan lagi semua di WhatsApp biar satu payung, biar lebih enak juga nge-organize-nya sih sebenarnya gitu. Itu kalau di WhatsApp lebih kompleks lagi, soalnya kita kan kalau tadi dari ASEAN Reusable by Campaign sama Salam Board Game kan kita ngomongnya di hulu ya. Nah kalau WhatsApp itu kita sama hilir, soalnya hilir tuh kita ngurusin sampah mulai dari organic waste, terus plastic waste, terus kemudian juga waste yang lain kecuali B3 kayak gitu. Kalau kita belum ada setahun sih, kalau biasanya kita handle sampah-sampah event di Jakarta kayak gitu. Kemarin kita kurang lebih ya udah belum ada setahun, kita udah engage partisipan sama visitors yang kita educate itu kurang lebih ada 23.000. Terus pemulung yang kita bina ada 1.500. Terus kemudian sampah yang nggak masuk ke TPA ini baru dikit sih, baru 2,3 ton, tapi ya lumayan lah daripada nggak sama sekali gitu. Nah, ya tadi aku bilang bahwa semua event kan yang kita mau handle di cancel ya sama mitra kami gitu. Akhirnya sekarang kita move di online dulu gitu, sambil kita nyusun metode strategi gitu. Jadi after COVID-19 dan udah ada udah ada obatnya gitu, jadi kita langsung siap untuk berperang lagi gitu. Panjang ya ceritanya ya. Panjang ini bisa dibukuin bahkan. Dan sebenarnya WhatsApp itu salah satu mimpi dari kami sih. Mimpi dari kami itu. Jadi when I was in US itu 2014 kita kan belajar ecotourism, urban planning, waste management, food security. Nah, pas belajar waste management itu kita di recycling center namanya EcoCycle itu di Boulder, Colorado.
Itu tuh recycling Ya. centernya kayak bikin kami amazed sih. Maksudnya amaze-nya tuh recycling center tapi nggak bau, cantik gitu. Sampai orang tuh pengen terus ke sana gitu. Nah, waktu itu memang di tahun 2014 aku cuma bisa bermimpi aja. Dan 2018 akhir aku ketemu sama fellow aku yang kita bareng-bareng ke US namanya Yusuf. Pas ketemu event juga itu waktu acara kayaknya bukan Danish, satu lagi Norway Embassy, waktu itu ada tentang Norway. ya tentang ngomongin soal waste management and entah EPR atau apa ya, extended production responsibility. Nah, ketemu Yusuf, ternyata dia punya mimpi yang sama kayak gue juga pengen tahu bikin eco-cycle di Indonesia gitu. Lah, kok sama, ya udah yuk kita bikin. Makanya itu ada West Hub. Jadi itu salah satu dream kami sejak 2014. Habis itu aku sama Yusuf ngajak tim-tim yang lain. Sekarang ada Kak Siti yang memang fokus di pemberdayaan pemulung, terus ada tim IT kami, terus ada project manager juga, terus ada bagian research juga gitu. Cool banget, iya. Nah, kita ke pertanyaan dulu ya, namanya West Hub ya. Boleh, Oke, iya. kita ke pertanyaan nih. Tadi ada yang nanya, gimana pandangan Kak Lita dan Artpacking tentang behavior turis di era new normal ini, terutama di desa-desa wisata, dan apa yang harus disiapkan sebagai pengelola desa wisata. Nanti ini ya, kebetulan nih tadi pagi aku juga lagi habis berkunjung gitu ke salah satu desa wisata, dan lagi uji coba juga ya, uji coba kayak gimana kita ngehadapin new normal ini gitu kan, behaviornya gimana. Kebetulan juga di sana juga masih kayak terbatas gitu untuk nerima tamu. Tadi pagi aku trekking sama anjing ceritanya. Wow, seru banget. Iya. Di mana, Mbak? Di mana? Di Sentul. Di Sentul. Ada desa wisata ya? Ada, jadi emang ya Allah. bukan desa sih ya, lebih ke mereka lagi mencoba untuk mengelola curug gitu kan. Nah, namanya tuh Luwih Asih. Iya kalau nggak salah, aku lupa ini. Iya kalau nggak salah namanya Luwih Asih gitu kan. Jadi apa ya? Aku juga turut bersedih karena di sana selama pandemi kemarin para guide-nya ini nggak kerja gitu kan. Maksudnya kayak ya udah nggak ada penghasilan segala macam karena nggak ada tamu. Dan sebenarnya kan kalau bisa dibilang pariwisata ini adalah kayak kegiatan yang singkat gitu kan ya, dan kita memang nggak bisa mengandalkan pariwisata itu menjadi satu hal yang bisa dibilang kebutuhan premier kita gitu. Jadi kalau misalnya mau dibilang sustain, bisa jadi si pengelola desa ini bisa memberdayakan masyarakat sekitar dengan berprofesi, misalnya kalau misalnya banyakkan menjadi petani, dia tetap menjadi petani aja gitu kan. Nah, ketika datang si wisatawan atau turis ini, oke, itu jadikan ibaratnya jangan sampai itu menjadi hal yang utama gitu kan, karena ketika pandemi datang ataupun musibah datang, kita nggak tahu ya apa yang terjadi ke depan, gimana tiba-tiba hilang mata pencarian gitu kan, kasihan juga. Dan kayak misalnya kalau ditanya yang mesti disiapkan untuk desa wisata ya, menurut aku sih banyak hal yang mesti disiapkan. Kayak misalnya kita nggak cuman jual dari segi tempatnya aja, tapi ada apa sih yang di dalam tempat itu yang menarik gitu kan. Bisa jadi kita kemas itu jadi sebuah storytelling gitu kan, sebuah sejarah. Hai Kak Al, kebetulan tadi pagi aku juga ngobrol-ngobrol sama Kak Al soal kayak gini ya. Jadi memang supaya sustain itu gimana caranya, ya kita bisa kemas itu dalam banyak hal, dan gimana kita memberdayakan masyarakat lagi sekitarnya gitu, supaya bisa tetap berjalan walaupun ada musibah atau pandemi. Nah, buat teman-teman yang mau tahu jelasnya, kita bakal share link YouTube kita yang pada weekend lalu kita ngobrol sama Pak Robi. Nah, itu di situ kita bahas tuntas tentang gimana mengelola desa wisata dan lainnya dengan pandangan Pak Robi gitu kan ya, dengan hasil risetnya Pak Robi tentang desa wisata ataupun pariwisata kedepannya di Indonesia gimana gitu. Kalau menurut Lita gimana? Aku juga ikut sama Pak Robi. Iya, cuma nggak sampai kemarin selesai ya. aja.
Oh, nggak sampai I selesai. see. Soalnya ada meeting kan. Mm-mm. Terus kemudian aku nanti minta linknya aja biar aku pelajarin lagi gitu. Nah Boleh. kalau Iya, nanti kita share. Mm-mm. iya, kalau untuk desa wisata ini menarik banget sih Mbak. Soalnya kan Mm-mm. semuanya sekarang Mm-mm. berbasis desa dan aku baru tahu loh di Sentul ada. Soalnya aku kan 7 tahun di Bogor ya. Iya. Oh, oh, Oke. ada ya di Bogor ya. Aduh kemana aja aku gitu. Nah, Kan. ya, kalau kalau soal wisata, terutama ekoturism ini menarik ya. Aku ambil Mm-mm. contoh Ya. aja yang di ini ya, yang pernah aku ke sana itu yang di Hawaii itu aku belajar Mm-mm. ekoturism waktu di namanya Kualo Ranch. Kualo Ranch itu kalau Mbak inget film Jurassic Park, Ya. terus itu syutingnya di situ gitu. Hmm. Jadi yang film Jurassic Park Kualo Ranch itu kan Mm-mm. berhektar-hektar itu lahannya dan syuting Jurassic Park terus pokoknya film-film Mm-mm. Hollywood tuh kebanyakan di sana kan. Nah, Mm-mm. memang tuh mereka berbasisnya ekoturism gitu di sana di Kuala Ranch. Jadi memang terus abis itu di Kuala Ranch itu memang kalau aku lihat ya pengelolaan sampahnya terus nature-nya gitu. Jadi memang green banget sih walaupun banyak pengunjung ya, tapi flow-nya tuh kayak kayak kita lagi di hutan gitu. Jadi nggak bisa kalau ngomongin sampah itu Hmm. juga lagi nggak ada sampah gitu. Soalnya semuanya tuh mungkin ini juga dibalikin lagi ke behavior ya atau pola pikir masyarakat di sana Ya, yang memang bener. memang udah sangat oke banget gitu. Nah, selain di Kuala Ranch, terus aku sempet di Hanauma Bay. Hanauma Bay juga di Hawaii. Jadi ini yang Ya. paling menarik, yang paling aku impress banget waktu itu. Waktu itu kan kita ke Hanauma Bay ya, di Teluk Hanauma. Jadi kita entrance dulu, Mm-mm. terus habis itu kita langsung diarahin ke bioskop. Nah, aku kan nggak tahu ini Wow. bioskop apaan ya gitu. Bioskopnya itu Mm-mm. ternyata itu penjelasan tentang how we handle, how we preserve the nature gitu, terutama di wilayah Hanauma Ah. Bay. Jadi benar-benar para pengunjung itu ya mau nggak mau harus masuk ke situ dulu kan, soalnya kan sebelum masuk ke pantai harus masuk ke bioskop dulu, nggak bisa lewat jalur yang lain gitu Mm-mm. kan. Jadi flow-nya ada Mm-mm. pemutaran video tentang kenapa kita harus menjaga Hanauma Bay. Soalnya kan di situ juga tempat penyu ya, banyak Ya. penyu juga. Mm-mm. Penyunya tuh padahal cuma penyu hijau doang. Kalau di Indonesia kan kita ada Mm-mm. 8 jenis penyu dan itu kebanyakan di Indonesia Right. semua kan. Nah, aku dulu Mm-mm. belajar belajar perikanan dan ternyata Indonesia sangat diverse, sangat banyak lah keanekaragaman biotanya. Nah, Uh-uh. ngomongin penyu hijau aja biasa sampai 3 sampai 10 menit gitu dan mereka cerita how to Mm-mm. preserve kayak terus pengunjung dilarang membuang sampah sembarangan, kita udah provide gini 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 gitu. Jadi memang Mm. kayak udah di brainwash sebelum masuk ke tempat wisata itu dan aku belum melihat sih di Indonesia kayak gitu maksudnya ya moga-moga Mm-mm. mungkin ini bisa buat teman-teman teman-teman industri pariwisata ya terutama yang di sini ya, jadi alangkah baiknya tuh Ya. kita nyetop dari awal gitu dan itu yang aku lihat di sistem di Hanaumabe sih. Ya setelah habis itu hanya ya secara nggak langsung ke brainwash, oh jadi ada peraturan nih secara nggak langsung gitu di Mm-mm. Hanaumabe tuh gini gini gini, para pengunjung gini gini Mm-mm. gini gitu dan kayak itu the school Mm-mm. banget sih gitu. Terus untuk ngomongin Oh. Indonesia ya, jadi selain yang Bapak share kemarin tuh sebenarnya dari KLHK juga ada panduannya. Nanti aku bisa share ke Mbak Ya. juga ya panduannya itu tentang Boleh. Mm-mm. kawasan-kawasan wisata itu tahun 2018 itu KLHK udah bikin Ya. panduan. Jadi pengelolaan sampah baik Mm-mm. yang modelnya model pemukiman kecil ya, pemukiman daerah gitu. Ya. Nanti aku Mm-mm. share paling kalau nggak lewat Mbak kelewat Boleh. Ganesha. Nah itu ada Boleh. guideline-nya. Nah di situ ada guideline mulai dari sistem organisasi, mulai dari bank sampahnya, TPS Mm-mm. 3R, terus kemudian flow sampah yang Mm-mm. diambil, yang dikelola, terus habis itu Mm-mm. kemana aja, terus pengelolaan sampah Mm-mm. organik yang jadi kompos, terus kemudian jadi bahan pakan atau yang lainnya, terus yang Mm-mm. anorganik, plastik, residu dan sebagainya diapakan tuh semua ada panduannya sebenarnya. Cuma mungkin dari kita yang belum banyak aware ya di situ dan mungkin punya cuma orang-orang aktivis aja yang tahu gitu. Makanya ya dengan sharing ini at least teman-teman bisa tahu sebenarnya dari kementerian pun mereka udah provide. Jadi dibalikin lagi gimana socialize, bagaimana kita mensosialisasikan dan juga menerapkannya kayak gitu. Ya, ini panduannya lengkap Iya, banget sih betul. gitu dan itu Hmm. udah cukup tinggal diimplementasikan doang lah gitu. Dan itu salah satu bisa dipakai di Ya. kawasan pariwisata gitu. Dan Mm-mm. kalau ngomongin pariwisata emang complicated banget ya, apalagi kan yang dieducate Banget. tidak hanya para
para Mm-mm. orang stay yang di sana, tapi juga para wisatawan dan juga memang para Betul. tour guide kan. Jadi memang kalau Iya. ngomongin kayak gitu tuh harus ada stakeholders meeting atau stakeholders apa ya, penyelarasan lah bahwa kawasan ini tuh mau dibikin seperti apa gitu. Dan kayak Ya. pembuatan seperti itu memang harus cukup panjang ya gitu, karena persamaan Mm-mm. persepsi kan tidak hanya melibatkan dari tiga pihak stakeholders tadi, tapi juga dari pemerintahan daerah dan sebagainya gitu. Iya, Gitu. setuju banget. Nanti siapa tahu kita bisa kolaborasi ya Lita ya ke Boleh depannya ya. banget. We are very Iya. happy sih yang Hmm. pastinya. Kita Iya. sangat, apalagi Indonesia tuh cantik sebenarnya tuh, cuma orangnya aja gitu ya. Parah, Terus ya parah gitu, cantik kan ya sebenarnya. Mbak. Apalagi Parah banget. Yang uh, deket-deket sini aja kayak tadi aku mes banget loh. Cuman berkunjung aja kan kayak mau say hi gitu. mm, Gimana nih kabar kalian selama pandemi gitu kan? mm, Dan kayak oke, I found hidden gem di Bogor. makanya. Gitu. Iya, ini benar-benar gimana cara pengelolaannya dan supaya tetap sustain gitu kan ya. Jadi aku juga setuju sama paparannya Pak Robi kemarin yang Mm-mm. kayak mengurangi mass tourism gitu, tapi memang kita ngemasnya lebih ini ya, lebih apa ya, buat lebih sustain itu gimana gitu. Mm-mm. Mungkin bisa nanti kita ngobrol-ngobrolin tentang service design gitu kali ya Lita ya. Iya. Ini aku juga udah Mhm. share pedoman pengelolaan Smart Village di Ganesha. Jadi kalau misal Kak Thank Ganesha butuh, you. ya tinggal di forward doang gitu. Thank you, appreciated. Keren Hmm. banget tuh ngobrol-ngobrol kita hari ini ya. Dan tadi ada lagi nih satu pertanyaan. Kalita gimana cara menjalin silaturahmi kok bisa sampai sedekat itu dengan teman-teman di tempat baru? Kalau menjaga silaturahim yang penting apa ya? Kalau aku sih pengen selalu belajar sama banyak orang yang baru ya di Mbak Puji, di Kak Nesya, terus teman-teman art Mm-mm. packing karena aku berpikir bahwa di mindset aku tuh tiap orang tuh pasti ada something new yang belum aku tahu kayak gitu kayak tadi. Oh ternyata di Sentul ada ya, selama ini aku 7 tahun di Bogor ngapain aja gitu. Makanya bagaimana kalau kita berinteraksi dengan orang-orang yang baru tuh memang ya mau nggak mau kita harus belajar dan kita harus selalu mengosongkan gelas itu gitu. Jadi ya intinya kita bukan orang yang expert gitu. Jadi ya harus ada berapa berapa persen lah untuk gelas kita kosongkan gitu. Jadi kalau aku di sini juga aku banyak belajar juga dari Mbak Puji sama teman-teman unpacking gitu. Jadi ya kalau di sini kalau aku diundang sharing sebenarnya aku juga sama-sama belajar sebenarnya gitu. Iya, kita juga seneng banget bisa ngundang kamu. Ya karena banyak Gitu. banget ya. Ternyata kalau kita lagi ngobrol sama orang itu dapat insight-insight kayak gitu ya yang oh di luar dugaan nih ternyata gitu. Benar-benar. Oke, aku nanya lagi nih. Tadi kita kalau bisa dibilang Lita ini suka banget backpacker. Nah, terutama kayak umroh gitu kan. Nah, gimana sih supaya gampang atau gimana ya nyusun itinerary atau apapun gitu bisa di-share nggak tentang pengalaman umroh? Boleh, boleh. Jadi sebenarnya kalau umroh ini ya sebenarnya aku ngomonginnya secara umum ya. Jadi sebenarnya ini bisa Ya. diterapkan gak hanya umroh tapi bisa diterapkan semuanya gitu. Nah, kalau aku dari awal emang aku tahu bahwa udah sering travel ya, jadi aku tahu bahasanya pengeluaran yang stabil, yang standar sesuai kita itu seperti apa sih gitu. Nah, kalau umroh kemarin tuh karena sebelumnya udah pernah umroh juga gitu dan aku compare lah harganya gitu. Normally Ya. itu umroh itu aku kan ambil yang Ramadan jadi agak mahal ya. Ramadan tuh bisa sampai 30 sampai 35 juta gitu. Nah, dengan Oke. aku backpacking itu kemarin tahun ini kan sebenarnya mau umroh lagi cuma nggak jadi kan soalnya COVID ya jadi semuanya dibatalin. Aku cuma habis Ya. 21 juta gitu. At least it's been aku save 9 juta nih. Nah, caranya gimana sih gitu. Jadi yang pertama adalah aku tuh cuma pakai agen travel cuma bikin visa doang. Soalnya kalau di Tanah Suci tuh harus bikin visa itu harus pakai lewat agen. Jadi aku cuma bayar mereka cuma buat visa, terus kemudian hotel Oke. sama bis doang gitu. Itu kurang lebih ada $500. Nah, selebihnya pesawat,
bagasi dan sebagainya aku yang ngatur gitu. Itin juga aku yang ngatur. Aku datang, kita ketemunya nanti di Jeddah gitu. Nah, karena kan Oke. pesawat kita pun beda gitu. Intinya aku tuh ketemu di Tanah Suci gitu dan nggak barengan sama mereka gitu. Terus tahun lalu aku umroh itu aku cuma bawa bagasi cuma satu doang, bagasi kabin. Jadi aku tuh tiap aku travel, aku emang nggak suka yang ribet gitu. Jadi aku biasanya memang bawa barang Iya. yang cabin size gitu. Nah, yang aku bawa itu apa? Kan kalau yang teman-teman suka travel kan ini ya, maksimal itu kalau nggak salah 120 mili. Jadi memang karena emang dari dulu mencoba untuk gaya hidup hijau ya, jadi aku selalu refill, sabun aku refill, terus kemudian juga sabun cuci. Jadi kayak aku tuh cuma bawa baju tuh 7 pieces doang, 7 pieces. Dan aku Oke. tuh hal yang wajib ada di koper aku adalah hanger. Hanger itu apa? Penggantung baju. Itu Iya, wajib. ganteng. Ada hanger wajib. Terus kemudian juga ada eh, botol-botol kecil tuh banyak aku emang. Itu untuk refill semuanya. Yang 120 mili. Soalnya kalau di atas 120 mili tuh nggak boleh masuk bagasi kan. Nggak boleh masuk kabin kan Masuk ke gitu. kabin. Terus aku ada semacam tempat pouch gitu yang aku bikin kecil-kecil gitu. Jadi aku masukin semuanya di situ untuk mulai dari yang perlengkapan toiletries dan sebagainya kayak gitu. Jadi hal yang wajib Iya. memang botol-botol kecil, terus kemudian juga hanger karena aku di sana nyuci gitu. Jadi setiap travel emang aku selalu Iya. jadi tukang cuci gitu. Jadi tukang cuci. Sama ya kita ya. Terus kemudian tumbler wajib, terus tempat makan sendiri, Tupperware itu wajib soalnya aku kalau traveling kan agak susah nih kalau nggak halal gitu. Jadi biasanya kalau di Iya. negeri yang susah gitu untuk makan, ya ini aku beli Iya. buah, aku masukin semuanya di tempat makan aku gitu. Dan minuman juga aku selalu cuma refill doang kayak gitu. Terus Iya. kemudian apalagi ya elektronik paling ya cuma charger gitu. Jadi aku nggak banyak sih untuk traveling tuh, aku nggak banyak bawa barang gitu. Yang penting baju ganti, terus kemudian alat-alat elektronik yang aku butuhin, misal kalau mau ada foto ya bawa perlengkapan foto gitu. Terus kemudian juga Iya. toiletries gitu, dan kemudian juga paspor itu kan wajib ya, kalau paspor mah wajib ain gitu. Dan semua Iya. dokumen-dokumen supporting dokumen itu sangat penting gitu. Dan ya gitu sih, dan aku malah kebanyakan tuh suka just tip gitu. Dulu waktu di Myanmar Oh, tuh nice. kalau aku ada bagasi, aku bawa koper itu gede gitu. Barangku tuh cuma barang kabin, yang satunya kopernya kosong gitu. Aku pernah juga tuh bawa koper dua, yang satunya jadi koper yang kecil aku masukin, yang koper yang besar itu juga pernah gitu. Ya, Buat karena just kan tip ya. iya, itu just tip lumayan banget soalnya dulu waktu di Myanmar aku juga just tip tuh lumayan banget sih untungnya gitu. Terus aku jual Lumayan lagi ke buat balik modal. iya, balik modal. Padahal kan aku selama travel itu kan kebanyakan conference dan kayak diundang jadi apa narasumber atau mungkin ada di exchange gitu kan. Semuanya kan di provide Iya. sama organizer kan. Jadi kan nggak bayar kan. Jadi ya udah bawa baju dikit aja bro, just tip banyak gitu. Gitu sih. Cool. Gitu. Boleh Jadi dicoba tuh ya oh ntar boleh ya. boleh boleh. Jadi emang aku nggak suka ribet sih Mbak gitu. Dan biasanya kan aku di sana juga belanja ya, dan ya bagiku green kit itu yang sangat wajib. Jadi tote bag itu aku selalu bawa Ya. banyak ya. Tote bag bawa banyak. Soalnya kan aku juga jualan tote bag ya, jadi kayak tinggal ngambil doang gitu. Mulai dari yang small size sampai big size, terus kemudian jadi barang-barang pun kalau belanja juga udah jarang banget pakai plastik. Terus kemudian bawa tumbler sendiri, terus bawa tempat makan sendiri, soalnya itu sangat efektif banget gitu. Terus kemudian ya itu toiletries pun semuanya aku masukin di reusable bottles kayak gitu, yang kecil-kecil Oke, 120 nice. mili gitu. Sama hanger sih, itu sih aku nggak ribet sih sebenarnya kalau traveling tuh Nah, gitu. wajib itu ya pokoknya bawa hanger gitu ya buat Wajib. cucian. Banget Sama, aku itu juga kayak banget. gitu soalnya. Terus nyucinya di kamar mandi. Iya, kalau aku sih kadang ya nginep di tempat temen kan, nebeng nyuci jadinya. Dan aku selalu ngambil yang hotelnya backpacker biasanya. Yang Eh, yang biasanya share ini ya, share dorm share room ya ya. dormi gitu ya. Dormi Dormitory gitu gitu. modelan.
Iya, yang Nanya dong, waktu umroh backpacker, sebagai seorang perempuan kamu solo traveling atau gimana? Kan karena kan ada beberapa peraturan yang katanya perempuan nggak boleh sendiri tuh. iya pakai Mm, mahram, pakai surat mahram ya Mbak Iya. itu ya. Jadi kalau yang surat Ah, mahram itu aku pakai travel yang tadi bilang itu udah include visa sebenarnya gitu. Nah, terus oh, aku ikut nggak ikut itin mereka sih. Jadi aku ikut itin itu cuma ngambil umrohnya aja. Maksudnya umroh kan ngambil mikot ya. Mikot itu kayak iya. niatnya gitu. Nah, aku ngambil niat Mm, bareng sama mereka, naik bis juga bareng mereka. Tapi pas lagi udah di nyampe hotel mau ke masjid pencar udah aku mm. nggak ikut lagi sama mereka. Jadi ya pulang Ah, aja gitu. Dan dulu sebelum ada Google Map gitu, aku tuh mm, pakai aplikasi yang sangat helpful bagi aku namanya Maps.me. Nah, Maps.me itu ah, Maps tapi offline gitu. Jadi walaupun nggak ada I sinyal see. internet, kita bisa download dulu Mm, misal di Indonesia gitu. Terus habis itu dulu kan masih masih belum zaman ya. Jadi dulu waktu iya. 2017 pakai Maps.me, di India juga pakai Maps.me, semuanya pakai Maps.me Mm, waktu aku traveling. Itu sangat helpful. ah, Jadi nggak ada yang namanya kesasar, soalnya mapnya itu juga udah update banget gitu. Gitu. Jadi I ya see. tetap aku pakai surat mahram tapi habis nyampe hotel aku pencar gitu. Nyusunitin sendiri. Sempet Oke. ke museum Seru sendiri sama teman-teman. banget. Iya, aku juga ada beberapa anak Hmm, muda yang bareng, jadi aku ajakin. Kan hmm, kebanyakan kalau zaman-zaman gitu orang-orang tua ya gitu. Terus ada beberapa yang masih muda, hmm. aku ajakin mau ke museum nggak gitu. Gitu. Itu juga nggak banyak sih, 2 sampai 3 orang doang juga yang aku ajakin gitu, Mbak. Seru banget. Nanti deh kapan-kapan kita Gitu. traveling bareng gimana? Iya itu wajib banget sih. Aku tuh pengen banget ke India sih. Ini kalau Oh, COVID-19 beres boleh aku langsung ke Kashmir. ke India ya. Kashmir. Aku pengen banget ke Oh, itu Kashmir. impian banget. Iya, Impian aku semua tuh orang deh kayaknya. aku udah nyolek-nyolek temanku yang di India, temen gue dong di Kashmir. Hmm, Oke, Temenku juga nice. banyak di India soalnya gitu. Ya, cool. Aku sih tahun depan ya kalau nggak COVID. Tapi ke Iya, Sri pokoknya COVID, Lanka. Be. Oh, wow, itu Heeh. mahal ya Sri Lanka. Iya. Katanya sampai Enggak, ini berapa ya per hari ya? iya. Iya. Aku ikut ini grup tapi charity gitu. Oh wow, that's cool. Ya, Iya. katanya $250 sih katanya per hari ya kalau nggak salah ya. Iya. Mm-mm. Tapi ya Iya, lumayan lah ya itu sebagai pengalaman kita mumpung iya, masih muda, masih ya muda. itu estimasi Mbak, itu estimasi Iya. gitu. Mm-mm. Oke, nggak berasa hampir 1 Oh jam iya, sebelum 3 menit Iya, lagi 3 menit sebelum diusir lagi. sama IG Live. Iya, tenang aja buat yang ketinggalan kita ngobrolin apa, itu bisa dilihat di IGTV-nya kita, di Packing, dan yang apa episode sebelum-sebelumnya bisa dilihat juga, dan jangan lupa follow IG kita berdua ya, Packing sama Ranitian boleh loh Nurlita. promo-promo loh, promo-promo loh. Ranitya Nurlita dan westhub.id. Jadi nanti during Environmental Day, International Environmental Day, Ya, kita tanggal juga 5 ya. ada ya kita lagi ada banyak event, cuma kita juga IG live nanti. Posternya belum keluar ya, jadi besok mau Ya. dikeluarin. Besok itu jam tanggal 5 jam setengah 4 sore, setengah 5 sore itu ada diskusi sama teman-teman alumni program dari Kemenpora di bidang lingkungan namanya PP Lingasih. Terus kemudian malamnya jam setengah 7 ada sama Biodiversity Warrior-nya ke Hati. Itu yang tanggal 5. Terus Ya. rencana di minggu minggu depan ini lebih banyak lagi soalnya kan temanya Time for Nature ya. Jadi memang 12 jam nanti Ya. kita akan IG live 2 jam pertama kan tadi di Wow. tanggal 5 2 jam pertama. Jadi masih ada 10 jam itu 10 jam nanti di tanggal 13 sama 14 gitu dan pembicaranya nggak hanya dari Indonesia tapi juga dari internasional soalnya aku ngajak teman-temanku juga yang memang aktif di lingkungan untuk kita ngobrol dan sharing bareng kayak gitu. Itu ngomongin Nice, jangan lupa. biodiversity, ada ngomongin macam-macam sih, ada biodiversity, terutama di India tuh sekarang lagi case di Assam, namanya Dahing Patkai, Dahing Patking, dari Dahing Patking itu dia
wilayah yang mau dipakai untuk industri. Jadi yang padahal daging Peking itu Amazonnya Asia kayak gitu. Jadi dia lagi campaign Ah, banget untuk biar nggak sedih. dieksploitasi. Iya sedih banget sih, Heeh. kayak aku pengen ngajak dia ngobrol sih. At least Indonesia itu tahu the problem case in India and we can support him kayak gitu. Alright, Terus semoga sukses ya acara-acara IG Live-nya. Buat teman-teman juga yang mau tahu informasi tentang sustainable tourism, bisa langsung ke webnya kita di earthhacker.com. Boleh lo main-main di situ. Kita juga ngumpulin nih artikel-artikel yang hasil interview-interview dari episode-episode sebelumnya juga. Gitu. Nanti kamu juga kita tulisin artikelnya. Segera. boleh panjang nanti Mbak Tita. Iya, boleh nanti langsung tim kita langsung interview kamu lagi buat sharing-sharing yang lain. Siapa tahu bisa satu halaman sendiri nih ya cerita tentang India. Boleh Oke, itu pasti di sangat save. sangat panjang banget. Oke. Kita harus pamit, Lita. Iya, makasih banget Gak loh berasa. Mbak. Iya, kita nanti Iya, ngobrol-ngobrol lagi ya. pastinya dan kita harus traveling Oke, bareng sih. Itu seru banget. Kayak aku pastinya. nggak sabar sih after COVID-19 ini. Even di Indonesia Alright. pun aku perlu banyak explore sih. Kayak aku dulu sempat backpacking juga di Danau Toba itu aku sendiri naik motor, ya ampun, Nice. dari Parapat, sorry di Toba di Tobanya di tuk-tuk sampai ke Parapat naik motor kayak tapi itu seru banget sih di tengah dinginnya Danau Toba gitu. Ayo, nanti kita Aduh. rencanain ya. Kita Heeh. rencanain traveling bareng ya, bareng tim Iya, packing juga. boleh banget. Terus kemarin juga Boleh sempet banget. Di Lombok juga sendiri, dari ke Mandalika juga sendiri. Kayak emang aku lebih enjoy traveling, nggak banyak orang sih gitu. Iya, lebih menikmati ya sama sendirinya itu. Iya betul betul. Dan terus di sana baru ketemu sama teman-teman tuh lagi rame habis itu. Rame. Gitu. Oke deh, sampai berjumpa lagi. Terima Iya, kasih Lita Mbak Puji, waktunya ya. makasih banyak ya Mbak, Iya, sehat-sehat selalu iya. ya. Nanti kita Kamu ketemu lah juga. ya di Jakarta. Siap, Nanti kamu juga. let you know lah ya pas aku lagi udah balik ke Oke Jakarta lah. lagi. Boleh. Sehat-sehat juga Lita di sana ya. Iya Mbak. Dadah. Makasih banyak ya Mbak. Selamat Iya, malam dadah. teman-teman semuanya. Makasih. Makasih ya Selamat Mbak. malam. Iya. Malam. Ini aku tutup ya. Iya, oke deh. Ya, thank you.